Ya, teman-teman, semangat di malam hari tanggal 2 bulan Januari tahun 2026 ya. 2 hari setelah tahun 2026. Pas pembukaan market, keren banget ya hari ini ya market kita ya. IHSG kita hampir aja bikin ATH kembali gitu ya. Dan pungutan harinya keren banget 1,1 miliar. Transaksi pun keren banget 21,4 triliun. Dan transaksi bagus ya, di atas standarnya. 6,1 biasanya 5, sekian gitu ya. Dan penjualan untuk foreign pun net sell-nya tidak terlalu banyak ya. Bagus, bahkan sekarang sudah mulai masuk 1,1 triliun di tahun 2026. Dan pembukaan yang tadinya dijadwalkan Mr. Presiden ya, tetapi sudah 2 kali dibuka oleh Menteri Keuangan. Waktu tahun 2025 dibuka dengan pembukaan oleh Ibu Sri Mulyani dan sekarang oleh Bapak Keuangan kita Purbaya, teman-teman ya. Bahkan di pidatonya itu optimis, bukan to the moon tapi to the Mars katanya ya. Lebih jauh daripada moon kata dia. Di angka 10.000. Targetnya 10.000. Mr. Purbaya targetnya 10.000. Oke, bagus ya. Diawali dengan tahun ini dengan pembukaan yang bagus. Mudah-mudahan bisa ke 9.000 dulu deh, teman, jangan jauh-jauh dulu, atau enggak bikin deh ATH yang baru gitu kan. Kemarin kan saya ATH-nya di sini gitu kan. Yang tertingginya berapa nih, di angka 8782 ya. Nah, mudah-mudahan bisa di-break lagi besok lah. Mungkin bisa melebih ke angka 879 8.800 aja ya. Itu cenderung keren, teman-teman. CAC kita bullish lagi, teman-teman ya. Dia punya support kemarin tanggal 24 Desember supportnya ya. Jadi kalau jebol support waspada ya. Oke, teman-teman, IHSG keren, transaksi pun keren banget 21 triliun. Baik, kita bahas dulu emiten punya teman-teman, bukan ngebahas tapi kita akan nge-watchlist dulu sebentar aja, teman-teman ya. ISAP. Cara baca pita dari mana dulu kita ya mulai ya? Dari sini dulu deh. Kepik dulu ya. Semangat, semoga bisa menjadi amal jariah. Ya itu, makasih ya teman-teman ya. Dari Sis Widya ya, makasih bro. Sis ya. Adro nanti kita bahas Adro. Kita mulai dari Adro dulu di sini ya. Adro, nanti kita bahas Adro. Dari Bro Tolong Basmi Koruptor 2020 semoga cuan lagi. Amin, amin, amin. Update Dewa Domi calon nanti kita bahas, sudah di indikator smart money namanya di chat apa ya, nanti kita smart money kita bahas juga. Iya, salah catatan ya. Makasih ya Bro Joy atas koreksinya. Dari Bro Muhpi juga semangat ya, semangat hadir. Dari Bro Busan, dari Bro Muhlisin ya, semangat, jangan pernah lelah. Amin, amin. Mudah-mudahan saya diberikan kekuatan. Elmek ya sama Pan R udah. Oh itu udah ya, Pan R sama Elmek sudah kan? Berarti kita ke atas sedikit ya. Nah, ini yang belum dibahas itu Bumi Cua sudah masuk ke watchlist. Adro juga sudah masuk ke PIG berarti ya. Yang belum ke PIG nih, kita masih gitu ke PIG ya. Ke PIG. Lanjut Atla, mau dibahas lagi Atla. Atla kita udah masuk watchlist Atla. Baru persetujuan roof. Nanti kita bahas lagi untuk PG-nya. Makasih atas informasinya. KRYA. Lanjut BBTN. Nanti kita bahas juga BBTN. Coal, PPRE. Coal. Udah masuk Coal ya. PPRE juga belum masuk PPRE ya. Koka. Oh terima kasih Pak. Oh iya sama-sama bro ya. Sis ya. Sis dari Mah. Nyimak Mas Bro. Dari Bro Armen. Makasih Bro Armen. Bidan apa nanti kita bahas. ISAP. ISAP udah masuk ke watchlist, tinggal dibahas aja. Lanjut BBRM. BBRM bukannya udah dibahas BBRM. YRG udah, YRG masuk lagi YRG. Ya masuk lagi WRG. Cara beli lewat Growin, cara tebusnya gimana ya? Sama aja, nanti juga muncul teman-teman ya. Nanti nanti muncul waran yang harus ditebus.
Ya kalau mau ditebus silahkan, ada nominal uangnya di situ. Teman-teman tinggal tebus ya, tinggal tebus aja beli atau nggak tebus di situ ya. Nanti muncul kok teman-teman ya, jatah teman-teman pasti muncul di situ. Contoh teman-teman punya 3 lot ya dapat 4. Kalau teman-teman punya 9 berarti tinggal 4 aja kali 3 sekitar 12 lot, tinggal tebus aja. Ya, ada seperti menunya pasti itu nyatunya itu sama portofolio. Ya pasti ada menunya. Oke, jadi untuk inet seperti itu ya. Kalau tidak mau ditebus ya udah abaikan aja, teman-teman, gak usah itu abaikan ya kalau tidak mau ditebus gitu ya. PKTR, saya selalu sekeluarga rencana mau masuk sini. Sementara saya keluar dulu dari Dewa Bumi Was. Lihat sikon besok-besok. Oh, iya. Eh Dewa Bumi tadi naik bagus ya, naiknya BPKP tinggal cek aja teman-teman untuk isiannya ya. BPKP masuk lagi, LPLI juga masuk lagi. Lanjut ke GZCO. GZCO, CPRO tadi sudah mulai bagus, CPRO sudah mulai dihijaukan itu terakhir saya lihat tadi ya. Tapi untuk suaranya saya tidak lihat. Nanti kita lihat lagi. Asli benar-benar asli ya. Nggak ada yang nyangka asli kan teman-teman ya. Setelah dia nembus eh, istilahnya harga listingnya, penembusan listingnya atau emiten yang didowntrendkannya, baru dia istilahnya ngegas lagi sampai 2 kali lipat ya. Jaya, Jaya udah masuk watchlist, tinggal dibahas dari Om Rihman ya, jempol-jempol. Temas, Temas hari ini naik tinggi. ASLC udah masuk watchlist ya ASLC. ASLC sudah masuk watchlist, tinggal dibahas aja. PJHB bagus, dia nembus gapnya. Oke teman-teman ya, untuk sementara gitu dulu ya yang dia akan dibahas. Mari kita bahas emiten BBRI dulu. Baru masuk ke pembahasan emiten punya teman-teman ya. Kita cek BBRI dulu sebentar ya. Udah lama nggak lihat pendacatnya BBRI teman-teman. Ya masih posisi tengah ke bawah, nah, sudah kebuka. Saya pikir tahun ini lah mudah-mudahan minimal atau pertengahan bulan ini ke harga tengah aja ya. Biarkan dia ke itu dulu teman-teman, ini ke harga seharusnya gitu loh ya. Dia jual di harga tengah ke atas. Nah BBRI kemarin kena DP trap, dia mendirikan gap dan dia belum kembali ke gapnya. Sudah dijebol teman-teman yang ini, waspada ya, dia jebol 3620 karena si Poren masih kekeh pingin jualan. Kekeh dia jualan teman-teman. Perhatikan sih merahnya pekat banget. Jadi per hari ini tanggal 2 Poren seperti yang tidak mau gitu kan ngambil net buy-nya untuk si BBRI ya. Tapi ZP, CCAK si Gejual, perhatikan YUBB sama si BK-nya sudah mulai masuk. Kita cek domestiknya ada si YP, OD yang beli ya, masih di kalangan teman-teman kita yang beli ya. Paling ada si AZ nih untuk hari ini ya. CP malah ngejual, AK Poren malah. AK lokalnya ngejual sama si IP sama si LS ya. Tapi yang paling banyak itu si CP lokal yang ngejual ya. Sini porennya keren banget ya, 356,69 yang ngejual dengan enak banget gitu ya. Jadi makanya pada suka poren itu ke saham yang Big Bang itu gampang ngambil, mau berapapun 1 triliun pun masih bisa ngambil satu hari gitu ya. Jadi untuk ngebuang 200 miliar itu sangat mudah sekali di BBRI. Makanya pada suka gitu poren itu teman-teman ya. Oke, masih terjadi pembuangan ya. Baru kemarin aja waktu bulan Oktober sampai bulan November ada pengambilan, selepasnya dia masih posisinya penjualan terus ya. Tinggal nunggu aja pungutannya teman-teman kalau seperti ini. Kalau secara TA kan sudah mulai jebol, kemarin sudah mulai bagus di sini bikin support, ternyata hari ini supportnya sudah mulai disentuh. Mudah-mudahan besok terjadi hijau ya. Biarkan dia dipertahankan di atas supportnya aja gitu, jangan sampai jebol. Karena kalau jual bawah support ya bisa ke level sini. Soalnya tiangnya sudah mulai dijebol nih, tiangnya teman. Kemarin kan tidak dijebol ya, hari ini dijebol. Tapi sudah mulai ada dorongan karena si BB sudah mulai nahan sama si YU. Lanjut BBNI. Ya punya gap mah aman BBRI. Masih tenang aja teman-teman BBRI ya.
BBNI dipertahankan di MA 200-nya tidak mau jebol ya. Tapi hari ini 83,7 miliar Poren keluar dan Banaloka pun keluar 117,3 miliar. Tapi kalau kita lihat dari pungutannya masih banyak pungutannya dan mampu bertahan ya. Di MA 200-nya JP yang berusaha nahan tapi tidak terlalu banyak JP yang nahan. Malahan yang nahannya teman-teman kita ya. CCXL, YP, tapi MG sudah mulai masuk nih, sudah mulai bagus ya walaupun sedikit gitu ya. Sudah mampu menahan sekitar 16,7 ribu lot ya. Sabar dulu teman-teman, biarkan dia masuk dulu kayak mas sebelumnya. Sama si BBRU sabar dulu biarkan masuk kayak mas sebelumnya. Tapi dengan bertahan di MA 200 trennya ya, trennya itu sudah masih posisi uptrend cuman belum dikatasin aja ya. Jadi butuh yang namanya break ya, break area 4460 sampai ke angka 4500 dulu deh. Biar di harga tertinggi yang di sini dilewati dengan baik gitu ya. Kalau Banaloka sama Sipon hari ini keluar, tapi kalau kita pungut lebih jauh ya, Porennya sama Banaloka masih ada di dalam. Walaupun sudah ngebuang agak lumayan banyak, tetapi pungutannya lebih banyak daripada pembuangannya. Walaupun hari ini ngejual 83,79 miliar, tapi kalau dibandingkan dengan pengambilannya lebih banyak pengambilannya. BMRI. BMRI kita cek. Wis BMRI malah yang paling bagus BMRI ya. Wah, ini kalau sudah menghadap ke atas keren nih teman-teman. Di break aja nih area 5.200-nya ya. Hari ini 23 miliar poren keluar tapi tidak terlalu banyak ya poren keluarnya. Dikuasain sama teman kita. Untuk porennya ada si RX sudah mulai nggak masuk ya, BB ya juga sudah mulai masuk sama si CC. BKK keluar, jadi dia keluar cuman 23 pas ya. 23 miliar pas dan penguatan pun masih bagus dan supportnya sudah terbentuk di angka 4830. MA 200 masih berada di bawah, trennya masih bagus, masih uptrend. Targetnya masih ya di angka 5.300 dulu. Tapi sini agak lumayan kuat juga ya. 5.200 sudah mulai kuat, masih kuat. Kemudian dia bikin gap, sudah ditutup gap hari ini, dia bikin tanda kenaikan berupa si kepala merah. Saya pikir sih ke level sini bisa lah sampai ke target pertama lah teman-teman sini ya, 5.300 mudah-mudahan bisa ditembus ya. Karena kalau dari pungutannya masih bagus pungutannya nih. Secara TA pun masih bagus, trennya masih bagus after. Cuman ini MA 200-nya belum mampu untuk menghadap ke atas teman-teman. Butuh di break agak panjang dikit ya. Biar MA 200 menghadap ke atas. Trennya sudah terjadi kalau begitu ya. BBCA masih gagah ya di bawah MA 200. Ya masih gagah, posisi masih downtrend. Tapi lagi dipertahankan di candle panjang ini nih ya. Jangan sampai jebol, kalau jebol waspada, dia bisa ke level gapnya yang ke 7.500. Pungutan masih ngebuang 39,9 miliar. Tapi kalau kita lihat ukur ya dari mulai tanggal 17 Oktober, posisi pengambilannya masih banyak atau masih punya persediaan barang. Nah, smart money bagus nih smart money-nya. Smart money sudah berkumpul dengan baik ya. Untuk domestiknya masih dikuasai sama teman-teman kita. Wajar lah kalau hari ini terjadi merah dan pembuangan karena teman-teman kita malah pada ngambil gitu ya. Biasanya ngambilnya sebelah kiri ya, dihajar akhirnya turun juga walaupun hanya sedikit tapi si Poren cenderung ngejual barangnya. Kita cek, sorry tadi ya, si AG sama si AG, oh si BB ngejual ya. IEU sama Kajet sama BK bagus ya. Mudah-mudahan besok ya. Ini harus bisa nembus MA 200 aja teman-teman ya. Sepertinya halnya BMRI gitu ya, butuh di MA 200-nya aja biar terlihat betul dia akan mulai uptrend ya. Kalau masih begini mas statusnya masih downtrend. BBRI, BBCA itu statusnya masih downtrend. Kalau BMRI sama BBNI masih ditahan MA 200. Cuma dia kekeh ya, tidak mau ke harga murah-murah. Tetap aja dijual di harga mahalnya dia. Ya. Makanya harus di BBRI juga harus dikembalikan terahnya ke harga mahal lagi gitu. Biar enak gitu ya keluar masuknya. Jadi kalau sudah tren MA 200 berada di bawah dan menuju ke atas, nah teman-teman sudah gampang sekali belinya. Kalau mau ngambil 1%, 2%, kalau sudah MA 200 berada di coba cek di sini nih. Kalau MA 200 berada di bawah teman-teman ya. Kan dia lagi tren lagi bagus. Nah, ketika dia MA 2 sudah contoh gitu teman-teman ya. Jadi kalau merah teman-teman beli aja, cuman merahnya banyak gitu ya.
sampai 3 tick, 4 tick gitu, ngambil ketika merahnya 2 tick atau 3 candle ngambil, untung 1% ya. Turun lagi merah, nanti ngambil lagi, begitu aja enak kalau trennya uptrend itu enak. Jadi teman-teman mau istilahnya mau ngambil 1% 2% di emiten BBCA gitu kan, 1% jual dulu, nanti kalau naik biar dulu, turun dulu pas istilahnya candle merah atau turun gitu ke MA20-nya atau pas nyentuh MA10-nya ngambil lagi. Pasti kalau lu posisinya uptrend itu enak ya, nggak bakalan ada istilah nyangkut gitu kan. Tapi belinya di ketika candle merah aja. Itu bisa ngambil 1% sampai 2% teman-teman ya. Asal dia MA200 berada di bawah. Artinya kan lagi bagus, lagi uptrend gitu kan. Itu jadi untuk si BBRI, BBCA, BMRI teman-teman ya. Kalau MA200 sudah mulai berada di bawah, saatnya dia teman-teman itu kalau mau take profit, mau scalpingan di emiten besar gitu ya, di 4 bank ini, tunggu sampai betul-betul ketika MA200 di bawah, ketika candlenya merah 3 kali masuk, biasanya suka naik teman-teman. Asal posisi MA200 itu berada di bawah, ya teman-teman bisa tektokan istilahnya 1% 2% jual lagi, nanti tunggu lagi merah lagi, begitu ya, bolak-balik kan lumayan teman-teman ya. Oke teman-teman ya, untuk si emiten istilahnya BBCA seperti itu. Jadi belum ada kemampuan si BBCA ini untuk menembus MA200 ya. Dan trennya masih downtrend ya, seperti BBRI. RISE sekarang teman. Kita masuk ke pembahasan teman-teman kita ya, RISE. Ini punya siapa RISE ini? RISE. Bahas RISE nyangkut di harga 11.930. Wih, sultan juga nih emitennya RISE ini. Bid dan offer tipis, artinya sangat mudah untuk digerakkan. Itu pertama. Jadi kalaupun istilah naikin satu tick 2 tick, kalau bid dan offer tipis sangat mudah sekali gitu kan. Nah, kadang-kadang kalau yang bid dan offer itu susah ngejualnya gitu. Nanti ya saya ke depannya teman-teman ya, hindari emiten yang naiknya pakai open gap seperti ini. Hindarin aja ya. Hindarin aja karena ini pasti menjadikan alat untuk penurunan juga. Pasti ini kejemput sampai level 1700 pasti kejemput lagi. Secara posisi masih uptrend, MA200-nya berada di bawah, dia sudah bikin support di level sini, kita gedein dulu supportnya deh. Nah, supportnya kita ganti sini support nih. Nah, ini supportnya ya. Nah, ini kemarin yang saya bikin tanda kenaikan sudah ditembus ya, 9.775 bahkan bisa ke level 13.000 teman. Berarti teman-teman ngambil level sini di bawahnya ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. 11.000 teman-teman tidak mau cut loss, nggak apa-apa teman-teman ya. Emang pilihan teman-teman gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari lukisan market makernya, kita cek di sini tanda kenaikan dulu. Ada di angka 9.700. Itulah tanda kenaikan yang nanti saya bikin ini untuk area break. Bila mana si emiten ini tidak mampu break level sini, maka masih akan terjadi penurunan. Tapi bila mana sudah mulai di break, dia sudah bisa melewati MA10-nya kan. Artinya sudah mulai bisa up kembali. Nah, biasanya setengahnya dulu. Teman sini ada gap nih, kecil, lumayan ya. Teman kita yang 11.000 ya. Kalau dia terjadi break ke level 9675, saya pikir ke level sini bisa nih ke 10.550 ya. Kan sini juga ada tanda kenaikan di sini nih. Nah, ada tanda kenaikan juga kan. Nanti kita ukur di sini nih. Kalau teman-teman di angka 11.000 kan kenaikan situ ya. Nah, kalau teman-teman average ya bisa di angka tengahnya 10.375 teman-teman. Berarti di sini area sini nih. Bila mana mampu melewati setengahnya, berarti dia akan melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau di level sini aja tidak mampu break, artinya masih mengalami penurunan. Setelah itu penurunannya sampai jatuh dari angka 8525, waspada dia bisa turun. Tapi kalau dia sudah bisa melewati setengahnya aja, saya pikir ke level 12.850 itu masih bisa. Jadi 11.000 bisa kejemput. Teman-teman kalau pingin harga 11.000 ini, beli saham-saham yang sudah mulai istilahnya
Konglonya yang tidak pakai open gap seperti yang perjalanan normal aja, teman-teman, ke depannya secara TA. Soalnya secara TA emiten yang seperti ini apalagi bit dan overnya tipis kurang bagus gitu ya. Karena dia suka arah-arah kunci, berarti ada istilah ARB kunci. Selagi dia tidak jebol area 7875 sepertinya masih baik-baik aja ya. Cuman kalau dia tidak mampu untuk melewati area 9650 ya, cenderung dia akan turun. Karena dia belum bikin support lagi setelah dia bikin support di sini. Kan dia harus lewat MA20, langsung masuk lagi ke MA10. Nah, ini menjadi supportnya harga terbawahnya. Ternyata dijebol juga level sininya nih. Kalau ini kan belum dijebol nih, masih posisi baik-baik aja. Karena bit dan opornya tipis cenderung gampang dipermainkan sebenarnya ini emiten ini ya. Nanti mungkin bisa ke level sini teman-teman ya, ke angka 1275 teman bisa keluar dulu deh gitu kan. Karena kan emiten yang seperti ini yang bit dan overnya tipis itu gampang dipermainkan. Masih dalam posisi mahal karena kemarin matok di harga mahal banget gitu ya. Ini matok di harga atap. Penguatannya sudah mulai bagus nih, si Bandar Poremus sudah mulai ngambil ya sejak tanggal sini. Kita cek dulu ya. Tanggal 19 Desember. Jadi ada upaya dia Bandar Poremus sudah mulai ngambil. 19 Desember kita cek. Ada si JP ngambil 1000 lot ya. Ada si Akal juga. Ini brokernya masih bagus juga semuanya kecuali si BK. Domestiknya ada si LG ya. Jadi masih bisa lah teman-teman ya. Ini bandar lokal pun sudah, bandar luar terutama ya. Kalau bandar dalamnya sudah keluar ya si IP ini ya. IP YP-nya sudah keluar tapi bandar dalamnya masih ada. Bandar dalamnya sudah keluar tapi bandar luarnya sudah mulai masuk. Ditambah dengan si Foreign juga sudah mulai masuk. Artinya kalau dia sudah mulai masuk dan bisa mampu break 9625, saya pikir 11.000 yang teman-teman di sini 11.1130 cenderung bisa kejebol ya. Asal dia bisa mampu dulu melewati area 9625. Kalau tidak mampu, waspadalah untuk area jebol 7975-nya ya, bisa turun teman-teman. Di sini ada gap kecil di sini nih, 12775-nya ya. Oke, teman-teman saya kasih tanggal aja di sini ya. Karena kan ini lagi turun gunung dulu ya. Kalau tren masih bagus, 2025 mulu teman. 26. Sorry ya teman-teman sambil berjalan ya. Oke, untuk riset seperti itu. Ada blog. Ini blog cuman sayang banget belum keluar MA 200-nya teman-teman. Kalau udah keluar MA 200 saya bisa langsung uptrend itu, downtrend. Blog ini tanda penurunnya yang saya bikin dijebol 1 2, tinggal satu lagi di sini nih. 390 belum. Dia meninggalkan jejak penurunan di angka 428 tanda penurunannya. Saya kasih warna orange. Kita kasih tanda kenaikan dulu di sini karena banyak tanda kenaikan tapi belum dijebol. Artinya belum bisa up. 1 di angka 510 itulah tanda kenaikannya. Lanjut di mana yang terdekatnya ada gap enggak di sini? 2482 tanda kenaikannya. 3462 tanda kenaikannya dan yang terakhir tidak ada sini. Nah, ini area kuat nih, teman-teman di angka 458 ya. Yang 458 area kuat. Berarti berapa kali? 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7 kali disentuh. Berarti ini area kuat. Bila mana area kuat ini sudah mulai disentuh atau sudah mulai di break, ini kan baru disentuh aja. Kalau sudah mulai di break, saya pikir dia kenaikan akan terjadi. Tapi kalau tidak mampu di break, malahan dia turunnya bisa lepas daripada harga sini, waspada dia nutup gap dulu di sini nih. Bagus sih teman-teman nutup gap artinya nutup PR gitu ya. Jadi PR-nya sudah terselesaikan dulu. Saya pikir sih lebih baik dia menyelesaikan PR dulu ya. Jadi untuk si blog ini posisi sudah bikin step sudah mulai bagus tapi butuh break aja. Ini MA10 sudah di bawah kanal menuju ke atas ya. Hanya butuh break aja. 456-nya di break aja. Saya pikir kalau sini bisa nih teman-teman nih. Nah, kalau sudah ada MA 200-nya enak nih. Jadi sudah ketahuan trennya itu di mana. Nanti pas muncul si garis merah teman-teman ya, posisinya di atas atau di bawah. Kalau di bawah teman-teman berarti posisi uptrend. Sudah bikin step ya, cuma dia meninggalkan jejak berupa gap
di sini yang sangat lebar juga. Penguatan sudah mulai bagus benar lokalnya nih, mulai tanggal 17 Desember. Si benar lokal sudah ngambil. Ada BQ nih, YB juga masuk, MG juga sudah mulai masuk. Poren pun sudah ikutan ngambil. Nah, Poren nih 12 Desember ya. Poren 12 Desember. Ya, BKYU broker bagus, ada si HP juga ya. Terus Smart Money sudah berkumpul ya. Secara MA sudah mulai bagus, tinggal break aja 456-nya. Kalau sudah break level situ, saya pikir target terdekat 482 dulu ya di sini. Nanti kalau sudah 482 dijebol 510 sampai ke level target 575 sampai 600. Tapi saya sini dulu target ini. Nah, 575 dulu ya. Itu target yang saya canangkan untuk si blog ini. Bagus teman si blog ini. Ya. Ini emiten yang dilongsorkan bukan ya. Di up duluan ya. Di up duluan 700. Nah, baru 21%. Nah, berarti kesempatan ke harga atas nih teman-teman sini nih. Ya, terus atau ke sini nih. Ya, ada kesempatan ke harga 860. Karena emiten ini baru di up itu sekitar tadi berapa persen? Nah, di sini cuman 22%. Jadi punya nih ke blog ini 855 ya. Artinya emiten ini cenderung emiten yang seperti yang dilongsorkan. Nah, tuh kan teman-teman ya. Nggak usah jauh-jauh dulu teman-teman. Teman-teman katanya kejauhan ke level sini. Silakan aja ke sini nih. Ini kan ada gap nih. Target kamu bisa di sini nih. Ya, targetnya nih. Target sama ini ya, 180725 ya. Nah, targetnya tadi bisa di sini, teman-teman. Nah, ya. Ini kan ada gap nih, gap kecil. Oke. Tapi harus mampu break dulu ya. Tapi untuk penguatan sudah mulai bagus ya, baik banalog ataupun sudah mulai bagus. Yang penting dia tidak jebol support aja. Di sini kan support di sini. Di angka 42. Kalau jual jebol support ya di sini nih. 392 ya dia itu sebagai ini ada exceporen di sini ya. Smart Money sudah berkumpul sekali lagi ya. Smart Money sudah berkumpul dengan baik. Benar poin akumulasi, benar lokal pun akumulasi. MA10 sudah mulai di bawah dan menuju ke atas. Tinggal butuh break aja area 456 dengan body. Saya pikir terdekat di angka 482 atau nanti ke targetnya ke angka 757. 575 gitu. Ini 16% teman-teman. Sedikit teman-teman. Saya pikir kalau level sini lagi bisa nih. Target ke sini. Nah, 855. Yang jauhnya 855 ya. Kalau kita cek di sini blog itu posisinya di mana? Blog. Tinggal nunggu MA2 enak nih. Artinya sudah mulai terlihat jelas ya. Oh, emiten. Ini emiten ajab duluan ya? Kok saya nggak lihat sih teman-teman nih? Oh, di sini nih. Ya, bukan yang di downtrend kan pantesan. Saya bilang kok ini kosong. Ternyata di sini. sorry. Nggak apa-apa. Teman-teman nggak apa-apa. Tapi tetap ya. Target dia itu di harga tengah. Udah 100%. Tapi dia targetnya di apa? Di atas. Kenapa di atas? Harusnya ada kepala merah nih. Ya. Nah, kepala merah ini. 855 kepala merahnya dan di angka 82 juga kepala merah. Artinya targetnya sampai situ nggak apa-apa. Emang sampai situ target saya, teman-teman. Oke, teman-teman sementara gitu dulu ya. Jadi butuh yang namanya break. Kalau bisa dia break sampai ke 456-nya sampai ke angka 464 ya. Kalau sudah bertahan itu saya pikir kalau level sini bisa 575. Tapi hati-hati ya kalau dia sudah jebol area 420-nya. Kalau sampai turun ke angka 430 masih posisi baik-baik aja karena tidak jatuh dari support. Ya, penguatanmu sudah mulai membaik. Lanjut ada ITMG. Blog dulu ya belumnya. Blog. Emiten blog. ITMG sekarang ya. Dari Mbah Gundul. Bahas ITMG. ITMG status downtrend tapi ada gap di angka 23.000. Sekarang sudah mulai membaik. Dia sudah bikin MA10 dibahkan menuju ke atas. Dia punya tiang di level di tanggal 23 Desember. Jadi kalau dia masih turun ke level 21700 masih posisi baik-baik aja. Satu ditahan di MA10-nya, yang kedua ditahan di candle agak panjang dikit ini ya. Ada tiang lah. Sudah menyentuh ya dikit ya.
anginnya sudah nyentuh ya ke angka 22.100. Saya pikir kalau sudah di break bagus ya. Target gap dulu ya 23075. Cuman karena MA 200 yang masih menuju ke bawah, potensi penurunan masih ada. Ingat ya, ketika MA 200 masih menuju ke bawah, potensi penurunan masih ada. Jadi bagaimana katanya harus bisa di up kembali sampai ke harga target untuk PBP-nya? Harus di break MA 200-nya, nanti lihat tuh MA 200 menghadap ke depan sedikit ke atas enggak? Kalau sudah menghadap ke atas sedikit, tandanya dia akan uptrend. ITMG kita lihat posisi atau status ya. Ini posisinya masih posisi tengah ke bawah, masih cenderung murah. Ini supportnya di sini jauh teman-teman nih. 1981 ya 19.000 ya. Masih punya support agak jauh nih. Soalnya sini jebol nih. Ya level sini dijebol. Nah, ini kan bikin support yang baru di sini ya. Setelah dia bikin support, support yang baru nih. Karena MA2 berada di atas, yang saya bilang itu ya targetnya jangan jauh-jauh dulu. Bisa ke level 22.300 ataupun ke level gap ya di angka 23.000. Nanti kalau sudah nyampe sini, lihat MA 200-nya ya. Kalau MA 200-nya sudah menghadap ke depan sedikit ke atas, maka cenderung dia akan up. Tapi kalau masih posisinya menghadap ke bawah, tanda penurunan akan terjadi lagi. Nanti kalau dia ada penurunan, tidak lepas daripada supportnya cenderung bagus. Artinya dia mau uptrend. Tapi bikin tanda penurunan di sini ya, di angka 21.500. Karena di situ ada si ekor merah sekaligus yang panjang. Bandar lokal bagus pengutannya, perhatikan sini. Bandar lokal bagus pengutannya. Foreign pun hari ini masuk 3,7 miliar. Foreign sudah mulai masuk. Kita cek tanggal 2. Ada kajet sama si BK sudah mulai masuk. Lumayan ya. 2 miliar 3,7 net buy-nya. Lokalnya di CKI ini sudah mulai masuk ya. CKI kita cek dari tanggal 17 Desember. Ada NI, KI, IP juga sudah mulai ngambil, SS, BSD, YJ ya. Jadi sedikit amat YJ ya. NI nih teman-teman. NI lumayan teman, suka dipakai sama market maker loh NI itu ya. DR juga suka dipakai sama market maker. Jadi ini pungutan bandar lokalnya sudah mulai bagus. Foreign baru ngambil 3,7 miliar untuk net buy-nya. Oke teman-teman, ITMG seperti itu ya. Lanjut ada ISAP. Dari Bro Herianto. ISAP nyangkut di 45. Bahas ISAP. Update TAIS sama ISAP. TAIS saya taruh dulu ya. Tahu udah masuk TAIS ya? Oh udah masuk TAIS, kita bahas aja nanti ya. Dari Bro Rakago. ISAP udah bisa masuk belum? ISAP. Dari Guru General ya. TAI sama ISAP ya. Sudah tadi ISAP. 45 ya. Ada nyangkut di angka 45 ya. Sekarang 29 ya. ISAP saatnya teman-teman sabar dulu untuk masuk walaupun trennya masih uptrend. Tapi sabar dulu. Nah, ini sudah mulai masuk nih ke MA 10 teman-teman ya. Ada tanda kenaikan di sini nih. Di angka 32-nya. Kalau trennya masih bagus, masih uptrend. 02, 01, 26. Nah, ini ada target break-nya ya. Harus break dulu 32. Nanti kalau mau masuk biarkan dia, ini sudah mulai masuk MA 10 ya. Nah, ada kuncian satu tick nih. Candle hijau ya. Candle hijau kalau sudah mulai ada candle hijau silahkan teman-teman bisa di situ masuk. Cuman kita lihat dulu bandarnya nih. Bandar lokalnya siapa ini ya? Tanggal 30 Desember siapa yang ngambil ini ya? UMG teman-teman ya. MG sudah mulai masuk nih. Ya, MG sudah mulai masuk tanggal 30. Kita cek tanggal 2-nya deh. UMG masuk, teman sudah mulai MG ya. MG sudah mulai masuk, GB sudah mulai masuk. Bagus nih teman bandar lokalnya. Kalau poin biarin aja. Berarti kita cek 15 menitan. Nah, teman-teman bisa masuk di situ nih. Nah, ini sudah teman-teman ya. Mungkin nanti pas di angka 30-an atau enggak 2, sekarang berapa harganya?
20 berapa? Sebentar ya. 29 ya. Nah, sudah mulai bisa teman-teman ya. Tinggal tik aja, satu tik aja nih. Saya pikir MG sudah mulai masuk, sudah mulai bagus ya. Bikin arah ya, agak sedikit susah kalau arah masuknya ya. MG secara broker sudah mulai masuk, broker lokalnya nih. MG, DHGR sudah mulai masuk. Terus si tren pun masih bagus, masih uptrend. Hanya tadi cuma sini nih ya. Kalau dia jebol level sini waspada ya, karena sudah jebol support nih. Ini juga sebenarnya sudah pas banget di supportnya ya, di up kembali. Dia sudah masuk MA10, tinggal butuh kuncian aja. Kalau sudah dikunci, tapi dia tidak meninggalkan gap ya. Hati-hati kalau dia sudah open gap atas tiba-tiba gitu ya, satu tick di atasnya tapi open gap atas. Waspada dia bisa turun kembali. Tapi kalau murni, masuknya murni ya, kandang hijau, saya pikir akan melanjutkan kenaikan lagi karena si AMG sudah mulai masuk nih sama si YB. Nanti targetnya yang terdekat dulu sini ya di angka 39 ataupun sini kan ada area yang ditembus nih. Sudah berapa kali? 2 kali ditembus ya. Kita kasih clone aja di sini. Nah, di sini. Ini 2 kali tembus ya. 1 kali tembus ya. Berarti ini area kuat nih. Bila mana sudah di bawah area sini berarti cenderung bagus. Nah, ya. Udah ya, sekali ya. Sini nih. Harus diberi ke area sini akan naik lagi ke atas, teman-teman. Kalau naik mah ke atas ya. Sudah mulai bagus itunya. Pungutannya sudah mulai bagus ya MG-nya. Nah, harga pun sudah mulai sudah mulai murahnya. Di milik bandar. Garda terakhir MA 200 ya. Kalau di jebol MA 2 waspada aja. Jadi sebenarnya si bandar lokasi masih ke posisinya ada pemasukan sedikit gitu ya. Cuman nanti kalau sudah melewati MA 10 bakal menuju ke atas. Kalau sudah MA 10-nya kelihatan jelas itu ya menuju ke atas. Nah, teman-teman bisa masuk aja di situ ya. Ini area breaknya ya di angka 32-nya dan ini untuk area targetnya di angka 36 dulu. Kalau 36 sudah mulai di break targetnya di angka 450-an dulu ya. Bisa sampai ke 69 ya teman-teman ya. Karena posisinya lagi di murah. Nanti kan sudah bikin siklus nih. Berarti area sini bisa nih. 67, 68, 69 itu masih bisa naik. Oke teman-teman untuk isap ya. Tinggal kuncian aja. Kalau sudah masuk kunciannya silahkan aja. Karena MA 10-nya sudah mulai nembus candle ya, tinggal butuh kuncian biarkan MA 10 menghadap ke atas. Kalau sudah dikunci MA 10-nya saya pikir bisa menghadap ke atas, sudah mulai bisa beraksi. Apalagi MG sama YB sudah mulai. Tapi ingat ya YB suka bikin shadow tuh, hati-hati ya YB si MG sudah mulai bikin shadow, ya bisa jadi teman-teman di shadowkan. Makanya harus break dulu nih area 36-nya ke atas sedikit gitu ya. Walaupun trennya masih bagus. Jangan sampai jebol ya level 26-nya ya, waspada karena dekat ke MA 200 dekat. Kalau jebol MA 200 kan sudah mulai downtrend ya. Lanjut ke emiten cuan ya. Cuan itu suka ketuker sama yang namanya kata sifat. Saham cuan sudah golden cross. Apakah masih menarik untuk masuk? Semoga cuan. Makasih ya bro ya atas doanya. Amin dari Bro Pajar Sumarwoko. Makasih ya bro atas doanya ya. Oke kita lihat cuan. Cuan itu kemarin sudah masuk MA 10 cuman MA 10-nya menghadap ke bawah ya. Jadi masih ada potensi bonus kecuali kalau diberi ke level sini nih teman-teman di angka 2430. Nih, ya tuh. Lihat punda cat harus ada space ke harga atap dan pucuk. Artinya ini masih posisi mahal kayak cuannya. Cuan masih posisi mahal. Nah, masih dijagain di harga mahalnya. Jadi belum kebuka ya portal untuk naik lebih tinggi lagi. Ini masih posisinya posisi harga mahalnya. Jadi teman-teman santai dulu, sabar dulu. MA 10 betul sudah di bawah candle tapi belum menuju ke atas. Bandar lokal sama si Poren pun hari ini ada jualan dulu. Smart Money betul sudah mulai masuk, tapi secara MA belum. Biarkan MA 10 menghadap ke atas dulu, biarkan break dulu ke area 2440 lebih dikit.
Tapi ingat, ini kan belum kebuka nih portal Punda Chat-nya. Jadi posisinya masih posisi mahal banget. Kecuali kalau sudah terbuka antara atap sama harga pucuknya, maka dia akan terjadi kenaikan yang lebih. Sabar dulu. Nah, ini ada potensi penurunan kalau dia jebol 2090. Jadi jangan sampai jebol ya. Nah, jebol support gitu kan. Apalagi sini kan open gap up di sini nih. Saya bikin lagi penurunan lagi di angka 220. Ini sekaligus seekor merah dan supportnya 1 2 support di sini. Jangan sampai jebol. Kalau tidak jebol cenderung bagus. Ini tinggal memutarkan aja biar MA10 menghadap ke atas sedikit break aja ke angka 2430 lebih dikit aja. Saya pikir dia akan melanjutkan kenaikan lagi. Dan tadi cek di sini lagi ya, kalau sudah terbuka lebar berarti dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Nah, trennya masih bagus, masih uptrend. Bandar lokal sama si Foreign sebenarnya masih ada di dalam. Ya mereka ngambil di sini jualan dulu. Nah, ini lagi proses jualan dulu nih ya. Belum ada pengambilan. Nanti kalau sudah mulai net buy, teman-teman bisa masuk di situ. Untuk foreignnya siapa yang masuk? Ada BK masuk baru 3 miliar ya, sedikit. Masih pede nih ya. Pede itu antara lokal ataupun retail teman-teman ya. Kadang-kadang nyaru juga gitu ya. Nah MG sudah mulai masuk. Nah dia yang suka bikin shadow kan sama si BK. Makanya kalau terjadi shadow-shadow seperti yang teman-teman lihat itu biasanya kasusnya si BK kalau nggak si MG gitu. Nah ini nanti teman-teman ya area 220 kalau ditembus pas banget nggak jadi masalah. Kenapa? Karena situ kan ada gap sama tanda penurunan. Tapi kalau dijebol patut waspada ya bisa jebol support. Tapi kalau hanya disentuh aja nggak jadi masalah. Karena di situ ada tanda penurunan berupa gap sama shadow. Untuk pungutan belum ada pungutan yang signifikan, baru penjualan aja. Dan cenderung harganya pun masih posisi dia itu posisinya posisi mahal. Belum terbuka antara harga atap sama harga pucuk. Kija, sekarang kita cek Kija ya. Kija dari Bro Peri SPD 3755 ya. Kija apakah cocok untuk entry? Kija dari Bro Chandrawira. Kija masih ditahan di MA20-nya. Ini belum masuk ke relnya teman-teman ya. Ini baru di pinggiran relnya aja nih, tanda penurunan dijebol kan. Nah, biarkan masuk dulu ke MA10-nya teman-teman ya. Kalau dia sanggup lagi masuk ke MA10-nya, saya pikir sudah mulai bisa kembali lagi. Karena si Bandar Lokal hari ini sama si Poren jualan. Bandar Poren jualan 6,7 miliar, Bandar Lokal jualan 129,7 ribu lot. Siapa yang nerima? Ada DR ya, cenderung kalau DR lokal, Poren saya kurang tahu performanya. Kalau DR lokal oke lah bagus sih teman-teman ya. Nah juga teman kita masih ada ya di XLYP. XL ini masih dikuasai sama teman-teman kita. Kalau DR lokal saya suka gitu teman-teman ya. JP lokal saya suka. Tapi mereka lagi keluar dulu. Nah kalau si Kija ini perhatikan teman-teman ya. Bandar lokal sama si Pore masih ada di dalam. Walaupun hari ini ada pengeluaran. Tapi kalau teman-teman hitung-hitung di level sini nih ya. Si Kija itu cenderung masih banyak. Si bandar lokal sama si Pore itu masih banyak barangnya. Ya kalau masuk sabar dulu. Biarkan MA10 di bawah kenal kembali atau untuk 15 menitan apa sudah mulai masuk syarat 15 menitan. Nah, 15 menitan tunggu sampai dia masuk dulu ke MA200. Ya, biarkan MA200 di break. Nanti menghadap ke atas teman-teman bisa masuk di situ. Cuma ya untuk scalping itu teman-teman 15 itu untuk scalping. Jadi cepat keluar cepat masuk. Nah, ini untuk swingnya sabar dulu. Biarkan dia masuk dulu ke MA10-nya, biarkan MA10 menghadap ke atas dulu. Nanti akan melanjutkan kenaikan. Nanti targetnya di angka 252 lagi. Sebenarnya target sudah tercapai, tinggal yang di sini ya, di angka 288. Nah, bila mana di tanggal ini tidak bisa dicapai, 230 hanya sama shadow aja, waspada dia bikin penurunan kembali. Nah, kalau turunnya tidak lewat daripada 198 masih posisi bagus. Tapi kalau sudah dilewati, waspada dia bisa menembus ke MA 200-nya. Sekaligus dia menutup supportnya di sini. Bukan support, PR gap di sini kan gap yang satu sudah ketutup, tinggal gap yang ini kan yang belum ketutup. Kalau pungutan masih bagus baik Bandar Lokal ataupun Poren, cuman per hari ini Bandar Lokal sama Sipan masih jualan. Ya, tunggu sampai dia masuk dulu ke MA 10-nya. Karena MA 10-nya masih menurun ke bawah. Ini baru ditahan di supportnya, teman, support MA 200-nya. Belum bikin support ini sebenarnya teman-teman ya. Kenapa? Ini baru support MA aja.
bukan support candle. Nah, harus tembus dulu MA 20-nya dulu, tembusin MA 20-nya, baru dia bikin support. Ini baru support tanda penurunan aja. Biarkan masuk dulu ke MA 10-nya ya. Biarkan MA 10 menghadap ke atas dulu, teman-teman bisa masuk di situ. Oke, keja seperti itu bell, teman-teman, bell. Kita cek bell. Dari Norkomari 2450. Analisa bell, bell. Bell trennya masih bagus, masih uptrend, cuman dia gapnya belum ketutup nih di angka 66-nya ya. Ini dia belum masuk lagi ke MA 10-nya, belum kembali ke realnya lagi. Cuman di sini kan ada area break nih di 76-nya. Saya kasih tanggal di sini, saya rubah tanggalnya ya. Ini sudah kesentuh satu kali 02 0126. Kita ganti tanggalnya kan itu area tanda kenaikannya aja. Jadi dia butuh 76 dulu nih. Kalau 76 di break maka targetnya di sini lagi. Ini target yang kedua kali, babak kedua berarti 90 ya. Kalau tren masih bagus, tapi kalau teman-teman spekulasi, kita cek untuk 15 menitannya. Nah, tinggal masuk dulu ke MA 200-nya ya. 71. Kalau sudah break situ 71 kelihatan ke atas, MA 200 saya pikir silahkan masuk aja. Tapi kalau dia belum menghadap ke atas, jangan coba-coba masuk dulu ya. Biarkan masuk dulu ke MA 10-nya karena pungutan bandar lokalnya bagus nih sama si Poren ini. Ya. Bandar Poren sama si bandar lokalnya bagus. Poren hari ini masuk 212,9 miliar juta, hanya jutaan aja ini teman, kecil ya. CC sudah masuk 200 juta, AK cuma 1 juta doang ya. Tapi kalau kita cek deh dari mulai tanggal 16 Desember 16 Desember Poren CC sudah masuk 77.000 lot atau hampir setengah miliar. Bandar lokal kita cek dari tanggal 16 juga sama. Ada YP, XL, BQ, ada YB sama si IP nih teman, sudah mulai bagus masuk ya. LS juga sudah mulai masuk. Artinya memang dikuasain sama teman-teman. Makanya biarkan dia masuk dulu kayak masuk 10-nya ya. Nah, dia kalau teman-teman perhatikan ya, dia itu kalau kenaikan teman-teman ya tidak ngasih aba-aba tiba-tiba naik aja gitu ya. Makanya teman-teman silahkan aja gitu kan karena tren pun masih bagus, masih uptrend. Dan tinggal teman-teman nanti istilah pas ini aja nih yang untuk waspada ini 66 dulu ya. Karena kan untuk menutup gapnya yang ini. Nah, kalau dia sudah di sini sih masih posisi aman ya. Masih ditahan gitu di supportnya. Kecuali kalau dia sudah jebol level sini kan dekat ke MA 200 waspada dia bisa turun menjadi downtrend gitu. Kalau sekarang masih bagus. Yang enak sih sudah ngebreak 76 dulu ya. Jika naik teman cepat-cepat aja masuk. Nih targetnya di sini 90 dulu. Kalau dia tidak mampu bertahan di sini, cenderung dia akan turun kembali. Nah, tapi kalau sudah break dan diam, saya pikir udah sampai sini aja, teman. Sudah sampai sini 90. Berarti tidak jauh-jauh 90 aja saya juga. Ini berarti yang kedua kalinya nih. Maksudnya babak kedua ini bilang jangan target kedua kali, babak kedua ini. Ya. Kenapa babak kedua? Karena babak pertama sudah selesai di sini. Nah, ini babak pertama di sini. Nah, sudah selesai. Target selesai. Gitu kan. Tinggal babak kedua ini. Penguatan bagus teman, tenaga masih bagus. Smart money pun masih bagus. Artinya ini YP sama CAG siapa tahu dia masuk ke smart money. Karena biasanya broker smart money itu yaitu emiten broker lokal ya, XL, YP gitu kan. Cuman dia punya modal besar aja gitu kan. Oke, teman-teman seperti ya untuk BEL ya bagus. Secara TA pun kalau secara TA kan MA 200 berada di bawahnya posisinya posisi uptrend. Cuman kalau mau masuk kan agak sedikit sulitnya itu ketika dia tiba-tiba naik aja teman-teman. Ya, mungkin teman-teman ya tinggal jagain aja jangan sampai lepas daripada supportnya aja. Tinggal tambah muatan aja jangan kalau dia turun tambah muatan aja gitu ya. Karena penguatan lagi bagus. Tinggal tunggu sabarnya pasti dia up kok teman-teman. DFAM. DFAM dari Bro Hidayah semua ya. Terima kasih titip DFAM. Mohon maaf ya Bro ya baru dibahas ya. DFAM hari ini pas banget di tanda kenaikannya. Pas banget teman-teman ya. Kurang dikit sih tapi sudah ngebreak ya. Targetnya pada dikit lagi nih targetnya nih. Ini targetnya teman-teman. 144. Ini sudah disentuh satu kali.
Nah, gini teman-teman, berarti area kuat. Nah, kalau sudah area kuatnya dijebol, maka akan terjadi kenaikan. Nah, sini sudah mulai dijebol kan? Kita kasih sini tercapai dulu sedikit. Karena sudah di break gitu ya, area tanda kenaikannya. Kita apresiasi penurunannya ya, Pak, apresiasi garisnya aja gitu kan. Posisi bagus ya, cuman ada cumannya. Foreign keluar hari ini. 965,6 juta atau hampir 1 miliar ya net sell-nya. Kita cek untuk foreign dulu deh. Ya, foreign CC keluar 76.000 lot. Tapi IP masuk nih walaupun sedikit ya. Nah, berarti ini XL mau XL masuk banyak banget ya. Tapi walaupun XL masuk banyak ternyata dibarengi sama si bandar lokal. Bandar lokal sudah ngambil sejak sini nih. 12 Desember ya. Kita cek 12 Desember. Jauh hari ya masih bandar lokal. GR ada AZ, DH ya. Cenderung nih yang paling banyak teman kita malah ya. Di sini kan cuma 2000 doang net buy-nya. GR sama si AZ ya. Jadi gini teman-teman ya. Dia kan punya tanda penurunan di angka 92 dan ini itu si DFAM ini belum bikin support ya. Karena waktu di sini dia tidak jebol MA 10-nya. Cenderung pas mau jebol MA 10 langsung di break boom gitu ya. Berarti dia supportnya di level sini 81. Nah, ketika dia punya candle panjang seperti ini, maka harus teman-teman perhatikan di sininya nih. Harus jangan jebol 98 atau pas banget pun nggak boleh. Ya harus satu tick di atasnya kalau pengen dia uptrend. Tapi kalau dia cenderung pas banget, waspada aja. Patut diwaspadai. Tapi kalau turunnya hanya satu tick di atasnya, berarti 100 ya ataupun 99, ini kan 98, berarti 99 ya satu ticknya kan, atau enggak 100 lah teman-teman ya. Itu masih posisi bagus, artinya masih posisi aman lah, asal besoknya dia dipantulkan kembali. Tapi kalau pas banget di alasnya 98, waspada, dia bisa turun lagi untuk ngejemput tanda kemeruan di angka 92. Bahkan kalau tidak mampu ditahan, cenderung akan jebol support gitu ya. Targetnya dikit lagi nih, 144, di atas ada nggak? Tuh kan nggak ada di atas juga ya. Jadi tinggal sedikit lagi targetnya. Jadi kalau dia bertahan di candle panjang ini, satu tick di atasnya cenderung bagus. Karena barang lokal pun masih ada di dalam. Kecuali barang foreign keluar ya. Oke teman-teman ya. Untuk si DFAM seperti itu ya. Kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya, sebenarnya harusnya teman-teman sudah mulai bisa masuk gitu ya. Ini ada nama broker katanya. Nanti deh saya tulis dulu ya, broker-brokeran. Biar saya baru beberapa istilahnya pertanyaan ya yang dibahas ya, yang lain belum teman-teman, maaf gitu ya. Nelly kan sudah ya tadi, Nelly sudah capai target teman-teman Nelly ya. Nelly sudah sampai target, sempat saya tadi di apa namanya di shot ya, video shot ya. Bro Nelly PSSI juga sudah mulai bagus teman-teman ya. Nah si Nelly itu sudah sampai target ya. Nih sudah sampai target si Nelly ya nih. Tuh teman-teman ya. Nah Nelly sudah sampai target, sudah tercapai. Tinggal bonusnya aja ini kan. Tinggal bonusnya aja sudah tercapai 1 nih 2. Nah, ini saya kasih tanggal aja untuk breaknya aja satu kali 02 01 26. Area aman di level 434 itu masih aman banget. Asal jangan dijebol level sini aja ya. Di sini nih. 420. Ini juga break juga bagus nih Neri teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya sama sudah mulai bisa bagus gitu ya. Posisi uptrend cuman hari ini bandar lokal jualannya keren banget. Bandar lokal 30.000 miliar. Untuk kemarin pun sama ya, hampir sama 30.000 miliar. 30.000 lot ya. Sorry. Nah, tapi ini bagus nih. Smartnya bagus. Nanti mungkin bonus sampai level sini dia. Ini satu kali juga ditembus nih. Ini satu kali tembus. Ada lagi targetnya? Oh, nggak ada teman-teman ya. Saya harus nyari di sini dong. Sesuai kalau ada janji harus tepati teman-teman ya. Kita cek nanti.
Ya, dia mantul dari harga tengahnya ya. Dia lagi berusaha untuk nge-break area 474. Target selanjutnya di sini 515 ya. Nah, ini sudah mulai bagus. Bandar porennya yang bagus teman. Bandar lokalnya mau keluar ya. Porennya siapa yang ngambil? Tanggal sekarang deh. Ini Cece yang ngambil ya. Cece belum jualan ya. 9 Desember. 9 Desember. Ya, YU 1,7 miliar teman-teman. Masih punya si YU ini barang ini ya. Oke, kita cek target selanjutnya di mana. Ada gap pun target gap nih, teman-teman. Sorry, malah di. Nah, nih target. Nah, ini targetnya di sini, teman-teman. Kita betulin dulu ya target gapnya. Nah, target gap di sini. 484 gap ya. Terus di mana lagi di sini nih? 500 itu targetnya. Slide selanjutnya 500. Lanjut. Ada si kepala ini, si kepala merah bukan? Oh, kepala merah nih 530 ya. Nih targetnya 530 teman-teman. Ini ada apa nih? Oh gap yang nandain itu gap tuh gitu. Ini tidak ada target saya. Di sini mantap nih. Nah, ada nih. Targetnya nih 560 juga ada targetnya. Saya sesuai janji ya kalau sudah di break maka saya akan kasih itu kan. Sampai ke level 630. Itu target untuk Sinelli ya. Sampai 630-an. Ya, bagi independen juga aman teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi Sinelli punya target di situ ya. Nah, targetnya ini kita ganti aja nih. Target gap nih. Tuh, teman-teman ya, target gapnya. Nah, di angka 500-an. Nah, sudah kesentuh ya targetnya ya. Nanti ke angka 500, 53 sama 560 di atas ada kan? Nah, 630. Selesaikan dulu sudah nyampe dengan body dengan shadow. Jadi kalau dia turun sampai ke level sini aman banget. Nah, ini MA200 sudah menghadap ke atas. Tanda penurunan jadi level sini aja. Tanda penurunannya. Saya pindahkan ke depan sini. Ini juga sudah tercapai dengan baik. Warna polanya bagus ya, warna lokalnya keluar tapi warna polanya bagus. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya Nelly begitu ya, karena dia cenderung emang dijual di harga mahal. Oke, lanjut emiten berikutnya adalah emiten PSSI. PSSI juga sudah tercapai dengan baik nih. 1, 2, 3, ini keempat kali teman-teman. Cuman ini tenang, ini bukan targetnya ya. Ini baru tanda kenaikannya sudah di break ya. Nah, sudah di break tercapai. Kita kecilin dulu. Nah, ini pas banget di sini ya. Pas banget. Maka akan saya kasih tanda 1 kali, 1 kali 02 0126. Kita gedein ke 14. Nah, kalau dia sudah di break, nah target dikit lagi nih 400-an teman-teman. Hari ini bandar lokalnya keren banget. Kalau si Nelly bandar foreign, kalau si PSSI bandar lokal. Apakah bandar lokal jahat? Perhatikan di sini teman-teman ya. Ini tuh tanda penurunan ini luar biasa si Nelly ini ya. Open gap up teman-teman. Ngeri di sini nih. Ini kalau dia turun ke level sini ngeri juga ya. Ini tanda penurunan ini gap ya. Terus di sini juga ada ini. Nah, ini tanda penurunan semua teman. Ini gap ini ya. Sampai level sini nih. Ini gap. Oke, teman ini gap semuanya tanda penurunan semuanya. Jadi MA200 masih sudah mulai menuju ke depan sedikit ke atas. Biarkan ini menjadi PR nanti masa depannya. Targetnya dikit di angka 410 sudah mulai bagus. Kalau dia gonjang-ganjing lepas ini asal jangan lepas daripada MA200 masih oke aja. Bandar lokalnya siapa sih bandar lokalnya nih teman-teman? Jadi kita lihat bandar lokalnya siapa. Si SS sama si YB teman bandar lokalnya ya. Forennya CC sudah mulai masuk di sedikit ya. Ini sedikit cuma 31 juta aja ya. Udah teman target dikit lagi nih. Nanti kalau sudah 410 targetnya di angka 460. Karena pungutan bandar lokalnya bagus, foren pun sudah mulai masuk.
Kalau kita lihat PSSI kan trennya sudah mulai bagus, masih uptrend, sudah mulai uptrend ya. Nah, ini sudah target harga setengah nih 500-an ya. Eh, cocok lah 460 ya targetnya teman sampai ke angka 484 ya. Oke, teman-teman sebetulnya ini harga wajarnya tidak sesuai dengan harga wajarnya ya. Cuman kalau berdasarkan harga wajar PBB oke lah, masih bagus di angka 497. Jadi kalau ke 460 itu sangat memungkinkan, 484 itu sangat memungkinkan. Ini pungutan bandar poranya keren. Bandar lokalnya keren ya. Tinggal ini MA2 soalnya dia cenderung turun-turun sekali ini masih masih aman asal jangan jebol MA200 saja. Ini masih posisi karena ini kan banyak tanda penurunan. Oke, teman-teman untuk si PSSI ya. Target terdekatnya di angka 410 sampai ke angka 460. Ini target untuk si PSSI. MTEK. Kita cek MTEK. Dari ilmu alam 5844 dari Bro Surya. Bahas MTEK sampai kapan downtrend. Bahas MTEK. MTEK sampai kapan downtrend? Sampai dia ketemu pijakannya dan sampai MA10-nya di bawah candle. Ya. Ada tanda penurunan sudah mulai mau jebol support nih teman-teman. Waspada ya. Karena support terkecilnya sudah mulai dilewatin terus nih. Coba ini supaya agak dalam dikit belum dilewatin. Tunggu sampai MA10 nih. MA10-nya di bawah candle lagi ya. Karena trennya masih bagus, masih uptrend. Foreign pun sudah mulai ngambil lagi di tanggal 16 Desember. Ini masih pakai tanggal 16 Desember ya. Nah, si Foreign ada si Algi 70 miliar, ZP 64 miliar, KZ 45 miliar. Artinya ini si Foreign masih ada di dalam. Bahkan per hari ini pun 16 miliar tuh net buy. Ya. Jadi sabar dulu. Trennya masih bagus, masih uptrend. Kenapa masih uptrend? MA200 masih menuju ke atas dan masih posisi di bawah kan. Di bawah candle ada bawah MA10. Cuman ya untuk koreksiannya memang agak dalam. Karena saya melihat di sini MA10 sama MA20-nya berada di atas gitu kan. Nah, bandar lokal lagi jualan dulu nih. Biasanya kalau bandar lokal jualan kan jadi penurunan. Ketika bandar lokal naik terjadi kenaikan juga. Ya. Oke, teman-teman ya. Sementara gitu dulu ya. Jadi kenapa turun? Bandar lokalnya lagi jualan dulu, tapi yang nerima bandar foreign. Dan pungutannya pun keren, teman-teman ya. Bandar foreign keren. Nah, juga CEU kan keluar, JP keluar untuk lokalnya gitu kan. Tapi AMG sudah mulai masuk. Sabar dulu, ini sudah sideways 3 hari ya, keempat harinya. Jangan sampai jebol support ya di sini bisa ke level 1040 bahkan bisa ke menyentuh MA200-nya gitu kan. Lagi koreksi dulu. Ini tinggal nunggu break aja area sini nih. 16, makanya saya tidak kasih target kan. Karena targetnya sudah selesai di sini kan. Yang sampai level sini. Ada lagi di atas ada nih. Sampai ke angka 1800 ya. Sebenarnya tinggal sedikit lagi target kita ya. MTEK ini ya. Ya tinggal dikit lagi nih. Ke sini ke harga tengah. Pada pengen ke harga tengahnya doang gitu ya. Tapi nggak dikasih ke teman-teman ya. Makanya nih sudah harga tertinggi, ini harga tertingginya cenderung tidak mampu berikan. Makanya nanti gini, kalau dia naik teman-temannya tidak mampu melewati angka 1240 cenderung dia akan turun. Ya. Jadi nanti ketentuan di sini nih. 1235. Jadi kalau dia tidak mampu melewati sini cenderung akan turun. Nah, turunnya ketika dia turun tidak bisa melewati masih baik, tapi kalau sudah lewati break area sini, break bawah gitu ya, cenderung dia akan turun bisa melewati MA 200-nya. Gitu ya teman-teman ya, untuk MTEK posisi masih turun, tunggu sampai MA10 di bawah karena menuju ke atas. Tapi nanti sini akan diuji di sini nih, di angka 1245 dulu. 1245 tidak mampu ditebus, cenderung dia akan turun lagi untuk menyusul supportnya. Bila mana supportnya tidak bisa ditembus, maka dia akan melakukan kenaikan lagi. Tetapi kalau mampu ditebus, si area penurunannya maka terjadi penurunan sampai ke level 1045 bahkan bisa ke MA 200-nya. Tapi untuk pungutan foreign masih bagus, tinggal bandar lokalnya doang. Jadi bandar lokal harus masuk dulu, harus net buy dulu nih, baru akan terjadi kenaikan. Ya, oke. Tanya ada ketidakmampuan dia melewati area break sini 1640. Makanya lagi coba turun dulu, terlalu dalam turunnya gitu. Maka melewati sini kan, terlalu dalam. Makanya gada terakhir itu sini sebenarnya supportnya nih, gada terakhir untuk terselamatkan dari support. Ya, karena kalau sudah terselamatkan dari support, saya pikir MA10 pun sudah bisa di bawah kembali dan bisa menuju ke atas. Dengan catatan, bandar lokal harus masuk lagi. Gitu ya teman-teman ya, untuk sekarang ini kita tuntaskan dulu sampai sini.
Nanti kita bahas lagi untuk teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Ciao.